Kemerdekaan belum usai. Itulah pesan tersirat yang menggema dari panggung kehormatan Lapangan Gasibu Bandung saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdiri menyampaikan pidato pada peringatan HUT ke-80 RI. Dengan suara lantang, KDM menegaskan bahwa perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah bersenjata, melainkan melawan ketidakadilan dan ketimpangan, terutama dalam hal pendidikan. Eits, sebelum lanjut videonya, silakan tekan like, subscribe dulu channel YouTube Lensa Bangsa, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa kita akan menjadi bangsa yang berdiri di terdepan dalam sejarah kebangsaan kita, dalam percaturan dunia, manakala kita sudah mampu memerdekakan rakyat kita, memajukan rakyat kita, mencerdaskan kehidupan rakyat kita, memajukan kesejahteraan umum kita, maka pondasi yang harus dibangun oleh seluruh stakeholder jajaran pemerintahan yang tertata di Provinsi Jawa Barat sampai tingkat desa, RT, dan RW Di tengah situasi hiruk-pikuk perayaan kemerdekaan, KDM mengawali pidatonya dengan menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memfokuskan kemerdekaan kesetaraan pendidikan bagi rakyatnya. Pendidikan, menurutnya, adalah hak mendasar, hak kodrati yang tidak boleh dicabut dari siapapun. pendidikan adalah manusia yang kaluhur sirungan kahandap akaran. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki ide-ide dasar tentang kehidupan. Dia memiliki pemahaman ketuhanan yang sangat sempurna. Mereka memiliki teologis yang melahirkan implikasi pembentukan karakter manusia, yang dalam kaidah Sunda disebutnya manusia yang cager, bager, bener, pinter, singer. Maka disebutlah Pancawaluya. Maka Pancawaluya harus dibangun melalui gerbang atau pintu. Maka pintu harus dibangun dalam berbentuk kegiatan teknis, baik diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dengan Kepres, diatur dengan surat keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, surat keputusan gubernur, surat edaran, sampai pada tingkat kabupaten kota. Maka seluruh pendidikan dasarnya harus diarahkan pada arah yang sama. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat, baik pendidikan formal maupun informal, ujar KDM dengan nada tegas di hadapan ribuan peserta upacara. Ia lalu menekankan, pendidikan bukan sekadar bangunan megah, bukan sekadar jumlah guru, dan bukan sekadar deretan fasilitas. Pendidikan, katanya, adalah pembentukan karakter manusia seutuhnya, sebagaimana diajarkan leluhur Sunda lewat nilai Rawayan Jati. KDM menegaskan, kesetaraan pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada jargon. Pendidikan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kaya atau miskin. Yang mendasar adalah kepentingan rakyat untuk mendapat pendidikan yang memadai dari SD sampai perguruan tinggi, tanpa membedakan si kaya dan si miskin. Pendidikan harus melahirkan kesetaraan, bukan eksklusivisme, tegasnya. Menurut KDM, pembangunan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara. Maka pemerintah provinsi bersama kabupaten kota harus melahirkan regulasi teknis yang jelas agar cita-cita itu terwujud. Waktu, karena itulah spirit berdirinya sebuah bangsa, dan itulah prasyarat kedaulatan sebuah bangsa.
Relung keadilan itu harus dibangun dalam sistematika berpikir strategik yang dinamakan pembangunan. Maka pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saya tekankan sekali lagi bahwa pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Maka kepentingan rakyat yang mendasar adalah kepentingan rakyat untuk mendapat pendidikan yang memadai, dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi tanpa membedakan si kaya dan si miskin. Maka Pidato KDM semakin menguatkan suasana sakral peringatan HUT ke-80 RI di Gasibu. Setelah sambutan, masyarakat disuguhkan kirap budaya dengan 2 kereta kencana, salah satunya pernah digunakan Istana Negara untuk kirap bendera dari Monas ke Istana Merdeka. Perangkat daerah dari berbagai kabupaten kota pun ikut ambil bagian. Mereka mengenakan pakaian adat Nusantara, menampilkan keberagaman budaya yang menyatu di tanah Pasundan. Lalu, apa korelasi pidato KDM dalam konteks Jawa Barat saat ini? Adakah masalah-masalah yang belum terselesaikan, terutama terkait dengan ketidakadilan dan ketimpangan? Menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Gema pidato KDM mengisyaratkan bahwa kemerdekaan hari ini tak bisa hanya dimaknai dengan perayaan simbolik. Ia harus diwujudkan lewat kebijakan nyata. Kesetaraan pendidikan yang dijanjikan KDM menjadi tonggak baru. Sebuah janji politik yang tak hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus membumi, menyentuh siswa di desa maupun kota. Ia seolah ingin mengingatkan, tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena tak punya biaya. Tidak boleh ada lagi siswa yang belajar di ruang reyot sementara dana besar habis untuk proyek yang tak menyentuh rakyat. Ia mengingatkan bahwa masa depan Jawa Barat tidak ditentukan oleh gedung tinggi atau jalan tol megah, melainkan oleh kualitas manusia yang dididik dengan baik sejak dini. Di sisi lain, Jawa Barat menghadapi tantangan besar yang masih membayangi. Angka pengangguran terbuka tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia. BPS menyebutkan per Februari 2025 ada 1,72 juta jiwa yang menganggur di provinsi ini. Sebuah angka yang membuat banyak pihak bertanya, mampukah KDM menemukan formula untuk mengatasi ini? Masalah ini semakin menekan, sebab pengangguran bukan hanya soal angka statistik, melainkan wajah nyata dari keluarga yang kehilangan penghasilan, pemuda yang putus asa, dan generasi yang kehilangan kesempatan untuk berkembang. Namun, di balik kabar suram itu, BPS juga merilis data pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 1 2025 yang mencapai 4,98%. Nilai produk domestik regional bruto atau PDRB pun melonjak hingga 734,08 triliun rupiah atas dasar harga berlaku. Sebuah pencapaian yang di atas kertas terlihat menggembirakan. Tapi sayangnya, pertumbuhan itu belum sepenuhnya menjawab kegelisahan rakyat. Masalah menjadi lebih kompleks saat dikaitkan dengan kondisi pendidikan. Data BPS per November 2024 mengungkap 658.831 anak di Jawa Barat tidak bersekolah. Jumlah itu terbagi antara mereka yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, dan bahkan ada yang belum pernah merasakan bangku sekolah sama sekali. Selain itu, data tentang kemiskinan juga menjadi sorotan.
Pada Maret 2025, penduduk miskin di Jawa Barat tercatat 3,65 juta orang, atau 7,02% dari total penduduk. Meski turun tipis dari September 2024, angka ini tetap menjadi pengingat bahwa banyak keluarga hidup dalam keterbatasan. PLT Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyebut kondisi ekonomi makro yang relatif positif ikut menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil sedikit banyak menjadi bantalan agar penurunan itu terjadi, meski belum signifikan. Darwis juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2025 yang mencapai 6,74%. Angka itu memang turun dari periode Agustus 2024, namun jumlah penganggur justru naik dari 1,77 juta menjadi 1,81 juta orang, sebuah kontradiksi yang menandakan masalah masih mengakar. Dari sisi wilayah, angka kemiskinan di perkotaan tercatat 6,76%, lebih rendah dibanding pedesaan yang mencapai 8,15%. Namun, ada tren menarik. Kemiskinan di perkotaan justru naik, sementara di pedesaan turun cukup signifikan. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah 66,02 ribu orang. Sebaliknya, di pedesaan jumlahnya berkurang 79,63 ribu orang. Fenomena ini memberi sinyal bahwa desa masih memiliki daya tahan lebih baik di tengah ketidakpastian ekonomi. Indeks kedalaman kemiskinan pun mengalami kenaikan. Pada Maret 2025, indeks kedalaman di perkotaan mencapai 1,14, sementara di pedesaan 1,29. Jika digabung, nilainya menjadi 1,17, naik dari 1,05 pada September 2024. Meski demikian, baik perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami penurunan Gini rasio dibanding periode sebelumnya. Hal ini sedikit memberi harapan bahwa ketimpangan mulai terkendali meski perlahan. Darwis Sitorus pun menyimpulkan, kemiskinan di Jawa Barat memang menurun secara kuantitatif, tetapi secara kualitas justru memburuk. Sebuah tantangan besar yang menunggu kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Apakah ia mampu memastikan kemerdekaan belum usai benar-benar berakhir dengan kesejahteraan nyata bagi rakyat Jawa Barat? Terima kasih untuk selalu menonton tayangan video dari Lensa Bangsa. Jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya. Berikan tanggapanmu di kolom komentar terkait apapun, atau kalau kamu bingung, sebutkan saja nama kota asal darahmu beserta kata hadir. Terakhir, bagikan postingan ini ke seluruh sosial media kamu ya. Subscribe serta follow juga semua akun sosial media kami di Instagram, Snack Video, Facebook, dan TikTok dengan nama akun Lensa Bangsa.